Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini, Jumat 28 Agustus 2020. Kita ada di dalam ibadah doa dan perenungan pembelajaran firman Tuhan. Masih secara online, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Dan kembali sama-sama kita bersekutu dengan Tuhan. Kita terus belajar, memahami, mengerti lebih jauh apa yang Tuhan maksud melalui firman-Nya dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi sore hari ini dalam ibadah doa dan perenungan pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu. Kami kembali berhimpun, bersekutu bersama-sama. Kami rindu untuk melihat kebesaran Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan terus mengajar kami untuk membawa kami lebih memahami, lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Yang Kau memberkati ibadah doa pada sore hari ini, pemberitaan, pembelajaran renungan firman-Mu dari awal sampai kepada akhirnya. Jauhkan dari gangguan, dari hal-hal bukan daripadamu, dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Renungan dan pembelajaran kita sore hari ini lagi saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13. Yohanes 14 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Puji Tuhan. Saya ingin membawa saudara untuk memperhatikan kata atau kalimat dalam ayat ini, yaitu dalam namaku. Saya ulangi, dalam namaku. Puji Tuhan. Ya, hal ini juga menunjukkan atau sama dengan dalam nama Yesus. Saya ulangi, dalam namaku itu juga menunjukkan sama dengan dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata atau kalimat ini dalam namaku, dalam nama Yesus, bukanlah sekedar atau biasa yang kita lakukan atau yang kita ucapkan pada saat kita berdoa. Ya, bukan sekedar yang biasa kita lakukan dalam ucapan kata, ya, dalam berbagai kesempatan, ya, juga di dalam kita berdoa. Tetapi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kalimat ini di dalam namaku atau di dalam nama Yesus mengandung makna yang sangat dalam. Saya ulangi. Kalimat ini, kata ini mengandung makna yang sangat dalam dari seluruh perbuatan dahsyat. Dari seluruh perbuatan dahsyat dan karya Allah yang begitu ajaib yang diwakilkan di dalam nama Yesus ini. Puji Tuhan. Dan sebenarnya hal ini, pemahaman pengertian ini, ya, sudah sangat cukup buat kita. Sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Pemahaman ini di dalam namaku, di dalam nama Yesus, mengandung makna yang sangat dalam dari seluruh perbuatan dahsyat dan karya Allah yang begitu ajaib yang diwakilkan di dalam nama Yesus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai umatnya, sebagai jemaatnya, mari biarlah kita tetap yakin dan percaya dengan penuh kepastian
yakin dan tetap percaya dengan penuh kepastian akan Alkitab, yaitu firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri. Puji Tuhan, nama Yesus begitu jelas tertulis berulang-ulang ya dalam Alkitab sejak dahulu. Ya, dalam bahasa apapun pasti ada nama Yesus. Ya. Nah, sekali lagi untuk itu jangan kita ragu dan takut untuk menyebut dan berkata dengan nama Yesus. Tidak usah takut untuk kita menyebut, berkata dengan nama Yesus atau di dalam nama Yesus. Alkitab yang adalah firman Tuhan, saudara-saudara, telah menjanjikan. Perhatikan baik-baik. Alkitab yang adalah firman Tuhan telah menjanjikan, jika kita berseru, meminta, dan memohon dalam nama Yesus, pasti didengar dan dikabulkan, diberikannya apa yang kita minta itu. Ya, saudara, perhatikan firman Allah sudah menjanjikan, jika kita berseru, meminta, dan memohon dalam nama Yesus, pasti didengar dan diberikan, dikabulkannya untuk kita. Ada banyak ayat firman Tuhan yang menulis dan mengatakan hal ini. Ya, tidak sempat kita lihat, tapi cukup banyak ayat firman Tuhan yang menulis dan mengatakan, jika kita meminta, mohon dalam nama Yesus, haleluya, pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, hal ini bukan hanya karena kita layak untuk menerimanya. Ya, bukan karena kita layak untuk menerimanya, tetapi sebenarnya karena Tuhanlah yang telah terlebih dahulu melayakkan kita. Ya, itulah sebabnya sering saya katakan, ya, hanya oleh anugerah kita boleh ada. Hanya oleh anugerah kita boleh mengalami segala-galanya dalam hidup ini. Ya, karena anugerah itu telah melayakkan kita. Yang tadinya tidak layak, tetapi hanya oleh anugerah, ya, maka kita dilayakkan untuk menerima, ya, apa yang kita minta, kita mohonkan, ya, di dalam doa dan di dalam kita memakai nama Yesus ini. Puji Tuhan. Di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-12. Saya menghubungkan, coba dalam Efesus 3 ayat 12. Di sana dikatakan, di dalam Dia. Ya, kata Dia itu adalah Yesus. Di dalam Dia atau di dalam Yesus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Di dalam Dia atau di dalam Yesus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Apa maksudnya? Saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bagaimana kita menjadi layak dan dilayakkan di dalam nama Yesus. Sebab tadi dikatakan di dalam Dia, ya, kita menjadi layak dan dilayakkan di dalam nama Yesus untuk memperoleh, untuk menerima apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepadanya. Puji Tuhan. Ya, kita dilayakkan. Dalam Injil Matius 21 ayat 22. Ya, sudah sering ayat ini sebagai ayat hafalan. Matius 21 ayat 22 di sana dikatakan, minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Dan tentunya di dalam doa kita pasti menggunakan nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, dengan penuh kepercayaan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, perhatikan bahwa nama Yesus masih tetap relevan untuk disebut dan dicatat. Ya, hari-hari ini, ya, banyak para ahli teolog, ya, sedang begitu mempermasalahkan nama Yesus. Ya, sudahlah. Kita tidak lari ke sana, tapi kita lihat apa yang Alkitab katakan. Apa yang firman Allah katakan. Saudara-saudara, bahwa
Yesus, nama Yesus masih tetap relevan untuk disebut dan dicatat. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita patut bersyukur. Dia memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita patut bersyukur memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Nah, nama Yesus telah menjadi jaminan. Perhatikan, saya ulangi, nama Yesus telah menjadi jaminan bahwa doa-doa kita pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, hal ini menunjukkan bahwa nama Yesus adalah meterai untuk mengesahkan doa-doa kita. Ya, saudara-saudara, nama Yesus masih relevan sebab nama Yesus menjadi jaminan. Ya, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa setiap doa pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadi menunjukkan bahwa nama Yesus adalah meterai. Ya, meterai itu adalah sesuatu yang untuk mensahkan. Ya, nama Yesus adalah meterai di mana mensahkan setiap doa-doa kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dikasih Tuhan, ya, nama Yesus adalah nama yang jauh lebih cukup dari segala-galanya. Ya, terlebih bagi kita sebagai orang percaya, sebagai umatnya, sebagai jemaatnya. Ya, nama Yesus jauh lebih cukup. Ya, tidak ada bandingannya, tidak ada duanya. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kita melihat dan kita membaca dalam beberapa peristiwa tercatat bagaimana iblis sangat gemetar kalau mendengar nama Yesus ini. Ya, iblis sangat gemetar kalau mendengar nama Yesus. Sebab nama Yesus adalah satu-satunya yang sanggup, ya, mengusir setan dengan segala kuasa roh-roh jahat. Ya, nama Yesus satu-satunya yang sanggup mengusir. Ya, itulah sebabnya mari, ya, jangan ragu kita bertindak dan menyebut nama Yesus ini. Ya, sebab ada kuasa yang besar, kuasa yang luar biasa di dalamnya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6, pada waktu Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, ya, di pintu bait Allah di depan ada seorang lumpuh yang meminta-minta. Nah, Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya, ya, tetapi apa yang aku katakan, dalam nama Yesus Kristus berjalan. Ya, Petrus dan Yohanes hanya berkata kepada orang lumpuh itu, dalam nama Yesus Kristus. Ya, saudara, dari pengalaman gereja awal, tetap nama Yesus digunakan dan orang lumpuh itu berjalan. Puji Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose supaya dalam segala sesuatu, baik perbuatan maupun perkataan, ya, segala sesuatu yang dilakukan, ya, dengan perbuatan dan perkataan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak bisa lepas dengan nama ini. Ya, biarlah nama ini terpatri, terukir dalam kehidupan kita. Haleluya. Tidak akan rugi. Ya, justru di dalamnya ada keuntungan yang besar. Tuhan sediakan, Tuhan berikan kalau kita pegang nama Yesus. Kalau nama Yesus ada di dalam hidup ini. Puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari jangan lari, jangan keluar, apalagi meninggalkan nama Yesus. Jangan sekali-kali, ya, kita lari, kita keluar dari nama Yesus, apalagi meninggalkan nama Yesus. Pegang terus nama Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Pegang nama Yesus. Dia berdoa dalam nama Yesus, memohon dengan nama Yesus, bertindak dengan nama Yesus. Saudara akan melihat mujizat terjadi. Kuasa itu akan dinyatakan buat saudara. Kalau saudara memakai nama Yesus dalam hidupmu, usahamu, dagangmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu,
hidup pribadimu. Haleluya, dalam nama Yesus. Kembali kepada ayat pokok, saudara-saudara, dikatakan dalam namaku kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua dalam ibadah doa, perenungan dan pembelajaran firman Tuhan. Haleluya. Tetap terus pegang ada di dalam Yesus. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk perenungan pembelajaran firman-Mu melalui ibadah doa kami lagi pada sore hari ini. Kami diingatkan kembali supaya kami tetap ada dan kami tetap pegang nama Yesus dalam hidup ini. Sebab di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar, ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dari setiap apa yang kami minta dan kami pohonkan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, nama Yesus yang begitu indah, nama Yesus yang ajaib akan terus terukir, terpatri dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kami, ampuni segala kekurangan salah kami, bahwa kami terus belajar mengerti apa yang Engkau mau, segala rencana dan kehendak-Mu dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan tetapkan itu buat kami. Haleluya. Tuhan meteraikan itu buat kami. Dalam situasi masa-masa yang masih sulit dan sukar, kami tetap melihat jaminan Tuhan buat kami. Pemeliharaan, pertolongan, perlindungan Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Sekali lagi ampuni layakan kami di hadapan Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan lebih jauh. Hari Minggu lagi Tuhan bawa kami dalam ibadah raya Minggu pagi. Berikan kesempatan yang baik semua jemaat Tuhan untuk hadir kembali, bersekutu, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dengan penucapan syukur, kembali lagi hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Jaga, lindungi, bungkus seturun kuasa-Mu. Siang hari malam malaikat surga menjaga, melindunginya, memagari dengan kebenaran firman dan roh-Mu. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa gelapan, roh jahat, bahkan dari segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam percobaan peperangan terima kemenangan, dan yang sakit sudah sembuh. Beberapa jemaat yang masih dalam keadaan sakit, masih dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kembali lagi untuk apa yang jemaat-Mu selalu beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dari semua korban-korban persembahan, korban tetangan, korban ucapan syukur, Allah berkati sebagaimana janji firman-Mu. Dan begitu juga perpuluhan hak milik Tuhan yang mereka harus bawa, harus kembalikan karena hak milik Tuhan. Allah terus memberkati, firman-Mu mengajar dan mengingatkannya. Dan berkat Allah melimpah, tingkap-tingkap sorga Tuhan buka, pintu langit sorga Tuhan buka, curahkan dengan limpah kepada jemaat ini yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dengan pengucapan syukur, dalam berkat nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, tutup ibadah doa, perenungan dan pembelajaran kebenaran firman-Mu sore hari ini. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.